bagus, paling cepat. Jadi nelpon Allah tidak usah jauh-jauh, lewat sejadah. Begitu paling cepat caranya di sejadah. Jam yang paling cakep buat ngeluh tuh jam 3 sampai jam 4. Tidak lebih dari jam itu. Jam 3 sampai jam 4. Itu namanya jam ngeluh. Ngeluh. Itu jam 3 sampai jam 4. Waktunya ngeluh. Gimana ngeluhnya? Ngeluh tuh bahasa Arabnya sholat hajat. Sholat hajat. Baca 2 rakaat. Jangan banyak-banyak. 2 rakaat. Baca surat apa? Wadduha 7 kali. Rakaat 1-nya, rakaat 2-nya Alam Nasrah 7 kali. Namanya surat ngeluh. Wa wajadaka dolan wa wajadaka ailan. Allah dapati engkau tak punya, asal ngeluh fa'agna, Allah kasih rizki berlimpah. Begitu. Iya, suratnya itu aja. Suratnya apa? Wadduha ama alam. Bacanya berapa? 7 kali. Wadduhanya, alam nasrohnya. Waduh, saya ndak hafal surat ini. Wis surat langganan aja. Kuliah hafal nggak? Iya, surat langganan. Kuliah 7, Qul ya yang hafal aja dah. Langganan. Jangan dibikin susah-susah. Begitu. Surat lang gitu. Kalau waktu Anda hafal mah amalan nasrah. Kuliah surat lang hafal enggak? Iya, langganan apa? Namanya juga langganan. Habis itu salam, habis salam takbir, habis salam takbir. Ini cara mintanya diajarin. Ya kan, duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Duduknya tasawuf awal lagi, balik duduk. Ya, duduk begini ya. Takbir Allah. Itu artinya aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Begitu dia. Allah. Jadi Allah. Artinya aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Jadi Allahu Akbar. Akbar sujud. Pas sujud nanti lagi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sujud. Kalau enggak begitu bukan sujud. Kalau enggak begitu, ya nanti diajar, sabar. Jadi begitu tuh. Jadi habis salam kita takbir. Sambil niat, aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Habis takbir sujud baca tasbih. Tasbih langganan aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 11 kali. 11 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 11 sambil tangannya begini aja nih, tangannya gitu, begitu ya.
jadi 11 kali. Habis itu baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 11 kali. 11. Habis itu baca sholawat 11 kali. Dan yang bisa aja dah. Sholawatnya ibu yang bisa aja, yang hafal mana terserah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca Allahumma 11. Allahumma salli ala Muhammad yang pendek. Mau sholat nari ya enggak apa-apa. Lama, iya kan lama bagus. Yang penting sholawat sebelum. Habis itu ngomong di hati. Itu namanya cara ngeluh. Habis itu ngomong di hati. Ya Allah, nih corona ndak jelas katanya ya Allah. Warung saya ya Allah biar laris. Tapi di hati, jangan di mulut. Kalau di mulut batal. Iya, kalau di mulut dalam hati. Mulutnya diem aja, ngeluhnya di hati. Ngeluh. Apa aja ibu mau ngeluh, apa aja. Ya Allah, ini ya bukan corona ya Allah, di hatinya tuh. Bukan corona yang bikin pusing saya, cicilan ya Allah. Cicilan. Kayaknya kata kencang ini kayaknya. Cicilan ya Allah, cicilan itu. Kasih jalannya ya Allah, kasih jalannya ya Allah, kasih ya Allah. Abang nggak ngerti corona bayarnya, tapi kantor suruh ngertiin ya Allah. Kasih rezeki ya Allah. Apanya? Tapi di hati, jangan di mulut. Kalau di mulut batal, di hati. Terus apa aja diomongin terus aja. Minta apa? Ibu minta aja di hati. Itu begitu. Di hati. Ngomong sambil sujud. Ibu mau nangis, matanya nangis. Tangis ya. Itu begitu. Namanya cara nelfon. Namanya. Tuh, namanya begitu. Nelfon tuh begitu. Jadi kakinya dilipat, jidatnya tempel. Itu namanya fitting, dicolokin nyala. Cepat begitu. Telepon terus, tangis ya Allah. Ibu udah selesai kayaknya, saya sudah ini ngeluhnya. Baru duduk Allahu Akbar, duduk tasyahud akhir, langsung tutup salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Itu paling cakep. Gitu. Jadi mintanya lagi ibadah. Kalau udah jam 3 tuh malaikat nyampein. Rasulullah sampai di dalam hadis Sahih. Allah tuh kalau udah jam 3, ada nggak hambaku yang minta? Ku beri. Minta apa saja. Jam 3 sampai jam 4. Itu jamnya. Jam. Ini jam paling nikmat dan paling pules. Jam. Itu paling cepat kalau orang mau ngeluh sama Allah. Caranya cara ngeluh tuh begitu. Tapi jangan di mulut, jangan sambil ya Allah, cicilan ya Allah, batal sujud tadinya tuh nggak ada ganjaran sujudnya gitu. Itu namanya sujud syukur tadi gitu. Muknanya ibu masih pakai. Orang kaya sholat masih sholat ibu kalau cara begitu.
Makanya orang sholat nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong ini, ngomong itu. Begitu. Makanya di hati. Kalau di hati nggak apa, nggak batal. Di hati. Di hati. Ya, terus saja ya. Dan itu bagus. Bagus. Paling cepat. Jadi nelpon Allah tidak usah jauh-jauh, lewat sejadah. Begitu paling cepat caranya di sejadah. Ini ngaji kudrat. Allah tuh kuasa. Kuasa. Bagaimana implementasi kita di dalam keyakinan kita Allah ini kuasa. Jadi dunia ini yang kita sekarang ini berada, bisa saja dalam keadaan hidup di dunia ini kita orang mengalami kesulitan. Bisa saja kita orang mengalami kesulitan. Ya namanya juga dunia. Bagaimana supaya kita tenang dalam hidup? Orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak larut di dalam kesedihan. Itu orang bahagia. Orang bahagia itu orang yang tidak larut dalam kesedihan. Caranya memanfaatkan keadaan. Jadi caranya memanfaatkan keadaan, bukan terus-menerus berkeluh kesah kepada makhluk. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai memanfaatkan keadaan, tidak larut dalam kesedihan, terus berkeluh kesah sama makhluk. Tidak bahagia. Makanya Nabi bilang, kata Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Malaikat pembawa kebahagiaan kagak bakalan masuk rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Yang di rumah ada anjingnya pastikan tidak bahagia. Ibu-ibu ini rumahnya ada anjingnya enggak? Ada anjingnya enggak? Enggak ada. Udah bahagia? Ada anjingnya nih. Jadi orang yang di rumahnya ada anjingnya tidak bakalan bahagia. Apa itu anjing? Dikasih makan dikit melet-melet, dikasih makan banyak melet-melet. Emang itu sifatnya anjing. Dikit banyak. Ada orang dikasih untung gede ngeluh, untung dikit ngeluh. Ada nggak yang ngeluh? Tadi katanya nggak ada anjing. Ada nggak yang ngeluh? Ada. Oh, nggak bahagia. Nggak bahagia. Nggak bahagia. Malaikat pembawa bahagia itu nggak bakalan masuk ke dalam hati yang di hati itu ada sifat anjingannya. Iya, enggak bakalan bahagia. Kalau mau ngeluh jam 3 sama Allah aja.
Allah mendemen dikeluhin. Ngeluh sama Allah tuh munajat bahasa Arab. Munajat, berkomunikasi dengan Allah. Gila. Begitu. Orang yang tukang ngeluh itu pastikan hidupnya tidak bahagia. Sebab dia selalu memandang yang lebih dari dia, selalu melihatnya ke atas. Kalau orang melihat ke atas, kesandung. Bukan salah batu, salah Anda lihatnya ke atas. Jangan sampai batu sialan doang. Kagak, dari dulu juga di situ. Lu nya aja meleng. Begitu. Orang yang ngeluh itu enggak bakalan bahagia. Penyebab ngeluh memandangnya ke atas, sehingga menganggap dirinya orang tersusah sedunia. Gitu. Termiskin, kayak dia doang yang miskin. Begitu. Nganggap dia yang susah. Yang diomongin bahaya corona, nggak usah diomongin, yang lain juga tahu corona. Berita udah di mana-mana 24 jam, nggak usah diomongin. Nggak usah. Jadi ngeluh itu memandangnya ke atas, jangan. Kalau memandang ke bawah. Kita nggak punya kaki, nggak punya sepatu, alhamdulillah masih jari kaki kita 10. Jadi masih kan begitu. Kita dagang menurun, alhamdulillah kita masih kasih sehat, akal ada, semuanya baik-baik. Begitu. Jadi begitu. Repot kalau terus mengeluh. Namanya memandang yang tidak ada. Pandang yang ada, syukuri yang ada, nanti yang tidak ada bakal diadain oleh Allah yang bersifat qadar. Begitu. Orang yang memahami sifat qudrat, bahwa Allah kuasa, dia tidak mau mengeluh, tidak mau kepada makhluk, rugi, berkeluh kesah, bahkan menurunkan iman, ujungnya turun imun. Kalau ngeluh tergenjot, dia punya jantung, kerjanya dengan mengeluh. Maka orang yang bertauhid, yang yakin Tuhannya Maha Kuasa, dirinya makhluk lemah yang tidak punya daya dan upaya, tapi Tuhannya punya daya, punya upaya, sifatnya qudrat, hidupnya tenang, walaupun miskin tapi tidak merasa susah, tidak merasa susah. Tidak. Jadi enak hidupnya. Maka inilah dalam bahasa Arab qanaah. Namanya qanaah. Qanaah itu merasa puas atas apa yang telah diberi oleh Allah. Itu cakap. Kalau orang ridho dengan apa yang diberi oleh Allah, nanti Allah tambah lagi yang belum diberi. Kalau ridho. Kalau kita ngeluh segitu-gitu aja, tambah stres. Maka haruslah kita itu qanaah. Kalau kita tidak berpunya. Kalau kita itu berpunya, namanya zuhud. Jangan dibalik-balik.
Kalau yang berpunya miliki sifat zuhud, itu dunianya enggak ditaruh di hati, namanya zuhud. Punya segalanya tapi tidak ditaruh di hati, hatinya buat Allah. Dunia itu kayak air laut, hati itu kayak kapal laut. Asal air laut kagak masuk di kapal laut, mau airnya sebanyak apa aja kapal nggak oleh. Mau kayanya sekaya Nabi Sulaiman alaihi salam, maka kalau dunianya nggak ditaruh di hati, namanya zuhud. Namanya zuhud. Tapi walaupun punyanya sendal lili butut, tahu sendal lili enggak? Oh iya, zaman dulu. Tahu, berarti orang dulu kalau tahu kan. Jadi punyanya sendal lili doang, punyanya sendal. Pas ngaji lagi duduk, hilang nggak ya sendal gue? Hilang nggak? Itu namanya dunianya ditaruh. Iya, ini namanya tidak zuhud, namanya hubud dunia, karena ditaruh dia. Jadi hubud dunia itu sifat hati. Walaupun kita itu punya sendal lili doang, kalau itu disimpan di hati, namanya hubud. Walaupun hartanya banyak, kalau tidak ditaruh di hati, namanya zuhud. Kalau tidak punya apa-apa, namanya miskin. Namanya. Kalau zuhud itu punya harta tapi bukan jadi kebanggaan. Yang dibanggakan Allah. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi tidak asik dengan dunia. Zuhud tuh begitu. Biasanya begitu. Ini nih, kalau kita orang nggak berpunya, pasang di otak kita, miskin belum tentu hina di mata Allah. Supaya kita tidak terpuruk dalam hidup. Begitu. Sama kok kita tinggal di Bintaro sama di Pondok Indah sama. Begitu. Yang di Pondok Indah itu tidurnya merem apa melek kira-kira. Kita yang di Bintaro sama merem-merem juga. Bias merem juga. Begitu. Jadi supaya hati itu muncul syukur ama Allah. Standar orang itu senang atau subur atau tidak udah dibilang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini singkatnya sebelum saya bacakan hadisnya. Kata Nabi, standar orang tuh kaya, badannya sehat, daerahnya aman, 3 masih makan. Ini orang namanya kaya raya. Masih sehat, daerahnya aman, masih makan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'anna mahizatid dunya bihadafiriha. Kata Nabi, siapa orang ngalamin hari, aman daerahnya, sehat badannya,
makan hari itu ada. Itu orang di mata Allah kaya raya, tidak pantas mengeluh. Ibu dikasih duit 2 miliar, duitnya miliaran, tinggalnya di Palestina, mau nggak? Emang apa? Iya, nggak aman. Nggak mikirin duit, mikirinnya selamat. Daerah kita aman nggak? Aman. Badan kita sehat nggak? Ibu punya duit miliaran, tinggalnya di ICU RSPP, mau nggak? Nah, iya. Jadi kita orang daerah aman, badan sehat. Makan sehari berapa kali? Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Siomay? Bakso itu? Belum. Itu simpun orang susah. Kalau begitu kita orang ini kaya, kata Nabi. Udah, makan harinya jangan jauh-jauh. Ini yang jadi puyeng karena kejauhan mikir. Ada orang masih gadis, udah mikirin ini nanti nikah nanti kontrak harus bayar, nanti punya anak. Kalau mau susunya SGM, kalau Nutrilon bagaimana? Nanti sekolah TK. Kalau dia mau TK, kalau yang mahal bagaimana? Yang kayak begini bakal nikah nggak? Jadi jangan jauh-jauh. Itu bahasa Arabnya tulul aman, panjang angan. Enggak nguntungin. Jalanin aja hari demi hari, pasang di hati yang orang punya suatu saat kita, karena kita punya Tuhan bersifat itu tanam, biar bahagia hidup kita. Jangan stres, jangan pacu diri kita untuk banyak mengeluh ama karena Allah Maha Kuasa. Ngeluh ama. Jadi jangan bingung-bingung. Ibu dagang saja. Jangan takut. Ada yang beli. Promosi. Kalau ibu jualan online, posting. Closing tidak closing, urusan yang punya sifat kudrat. Posting aja, dimasukin di grup lagi, alhamdulillah. Kalau orang jualan online begitu kudu, bisa dimasukin lagi. Jangan, alhamdulillah. Posting aja, nggak enak, ya nggak bakal untung kayak begini, nggak enak. Orang dagang mau begitu, nggak ada nggak enak dagang. Gue dagang ini minimal doa dari orang yang lihat, moga lakukan, amin. Kan enak. Begitu. Kalau ibu dagang aja, dong. Di majelis belum ngaji, gua dagang ini dagang. Jadi kan beli dari teman kan enak. Begitu. Itu harus. Jangan diem aja. Si Anu tuh nggak beli sama gue, ya mana tahu dia iklan juga kagak, kan begitu ya. Jadi kita jangan begitu, promosi silah. Maka kalau orang jual online begitu, itu kayak begitu, harus pintar begitu. Jadi itulah orang. Kalau kita jualannya biasa keliling, jangan takut mau beli enggak. Begitulah kita orang. Namanya disebut syariat. Biarin hakikat urusan yang punya sifat kudrat. Masa iya kita nggak bisa makan? Begitu. Udah diterangin jangan sampai kalah sama ayam anaknya 8.
8. Banyak apa dikit? Banyak. Mana lakinya si boy kagak jelas, ngurusin juga kagak tuh si boy, nyari babon ayam begitu. Mana harus gedein bocah-bocah kecil-kecil 8. Bagaimana ini gedein bocah? Usaha orang punya, kontrakan orang ada, ijazah nggak punya, kantor tempat gawe nggak ada. Tapi yakin kata ayam, Tuhan saya sifatnya bisa gedein anak dalam. Masa kita ada tangan, ada kaki, akal ada, bingung, imannya kalah sama ayam tuh pelajaran buat kita. Lihat ayam, usaha cakar-cakar, itu namanya usaha. Habis cakar-cakar, kore dapat cacing. Dia ingat anak, dimakan nggak? Enggak. Dikasih siapa? Anak. Itu banyak ibu-ibu tuh kalau acara tasnya kosong, terus masuk ke tas, ingat siapa? Kayu apa? Kayak apa? Telepon masuk tas, tadinya dilihatin tasnya enteng kok jadi berat, jalannya miring. Ya Allah puas, jangan bingung. Motivasi ibu lakinya. Maka saya sering bilang sebagai penutup kajian Kudrat hari ini, contoh yang namanya babi ngepet. Ini sebagai penutup. Contoh babi itu cakep, bener. Lakinya ngeluin, dirinya jagain lilin. Kalau lilin goyang-goyang, tandanya lakinya kayaknya pernah kayaknya. Iya, ada ceritanya begitu. Ceritanya. Jadi maksud saya bukan jadi babi ngepet, kerjasama yang baik. Itu namanya sisi positif. Lakinya ngeluyur nyari gojek, nyari duit, kitanya jagain ratib baca, sholawat baca. Begitu. Jangan diomelin, lu mah bang, laki geblek, payah banget bang, geblek bang. Ada nggak yang begitu tuh? Yang mana orangnya? Jangan motivasi, support dari istri itu membuat lakinya nyari rezekinya begitu. Aduh, gojek hari ini nggak dapat, tenang bang, rezeki Allah mau kuasa, mungkin besok rezeki kita jadi enak. Begitu. Lu mau bang, payah banget dah. Geblek jadi laki mau bang, geblek beneran gitu. Jangan begitu. Jangan. Pantang kita orang-orang majelis, enggak boleh doain yang baik-baik. Harus beda antara kita belum ngaji dan kita sudah ngaji. Harus yang lebih enak. Aduh, hari ini belum dapat gojeknya, kayaknya saya kurang kenceng ini bang baca ratib. Baik, nanti saya kencengin lagi 1000 tahlilnya. Itu namanya kerjasama yang baik. Kayak begitu. Gitu. Biar jangan pegel. Jangan pegel. Jadi singkatnya, kita tidak boleh pesimis, apatis,
Sebab Tuhan kita bersifat kudrat, hendaklah kita optimis, rezeki kita masih banyak ke depan, masih berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Kalau dia sakit ini untuk sembuh, itu udah minum obat ini, minum obat ini, minum obat ini, dulu kan bukan Bu, termasuk kalau bukan? Dulu katanya. Iya. Jadi balikin kita sama Allah. Coba saya tes ibu kita, saya tes. Nih, ibu duduk begini. Tuh, lihat kaki saya. Iya begitu. Iya. Panas enggak? Jadi ibu latihan tiap hari duduk begitu 15 menit. 15 menit. Jangan sekarang latihannya, kan nungguinnya kelamaan. Ngomong aja. Nanti di rumah. Jadi jangan langsung 15 menit, jangan langsung 15 menit, jangan. Artinya pas sudah panas 2 menit panas, berarti kita memang belum fit organ dalamnya. Jadi daripada bengong sambil baca sholawat aja. Ibu hafal sholawat bil qulub, silakan. Iya, sambil bersolat aja. Allahumma sholli ala sayyidina bil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa rabbus sholli wa diyaiha wa barwatu begitu ya wa sallim Allah. Terus aja, tapi mata lihat jangan. Kalau ibu sudah kuat 15 menit, sehat semuanya. Tapi kalau belum kuat, jangan dipaksa sampai 15, berat. Artinya dari semenit, 2 menit, 3 menit tiap hari. Nantinya sehat nanti. Upayakan kalau makan malam jangan langsung tidur. Itu aja. Jadi penyakit gula, penyakit segala macam itu muncul daripada makanan yang tidak terolah oleh tubuh kita. Maka dalam agama dilarang habis makan malam tidur. Pokoknya habis makan malam jalan aja minimal 100 meter. Ibu di rumah muter-muter aja dari kamar ke dapur. Kalau ada yang film ini bikin film nih kayak Rocky, dia habis makan tuh jalan. Kalau rumahnya lantai 2, main naik tangga turun. Biar ada pembakaran. Habis itu baru tidur. Silahkan. Kenapa orang dulu sehat-sehat? Coba ibu ingetin orang tuanya dulu. Mereka makannya jam 5 sore. Jam 5 sore udah makan. Jadi malam tidak makan. Jadi bukan karena jam 5 sorenya, bukan. Jadi kalau makan malam itu harus dibawa jalan. Bukan nggak boleh makan. Ibu silakan makan malam, mau 2 piring, 3 piring, terserah. Yang penting habis makan jangan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sahur pagi menjelang subuh, tengah jam lagi subuh, jadi selesai sahur baru juga duduk-duduk, tidak lama lagi adzan subuh. Itu biar jangan tidur karena masih malam. Pokoknya makan malam jangan tidur sebelum jalan. Jalan minimal 100 meter. Jalan aja, muter aja di rumahnya. Jalan. Iya. Itu rahasia sehat yang tidak mahal. Caranya begitu. Jadi ibu nanti enak. Jadi tidak kena asam urat. Ibu kan urat tuh kalau udah asam gak enak. Iya, begitu. Sayur udah asam gak enak, apalagi urat udah
Asam, namanya asam urat. Nggak enak pada pegel, pada capek, sakit, ini pegel sama kita. Jadi maka latihannya kayak begitu. Jadi mohon maaf, ini di kaki ini orang akupuntur dalam teori kesehatan itu seluruhnya ada di kaki uratnya. Maka dengan duduk begitu panas, itu organ dalam itu bergerak semuanya. Yang penting kita orang Islam baca sholawat aja. Begitu, insya Allah sehat. Jangan terlalu banyak beban pikiran, itu jadi pegel. Begitu, mikirin apa lagi? Begitu, udah nggak usah banyak yang dipikirin, bikin sehat saja. Iya, begitu, insya Allah. Pokoknya kalau makan malam silakan saja. Yang penting habis makan jangan langsung jalan aja. Itu kunci sehat. Allah. Sudah? Iya. Baik. Di tempat kerja adik saya besok mau dites swab yang di hidung tuh Ustaz. Menurut Ustaz ikut apa enggak gitu? Apanya tuh? Tes swabnya itu. Maksudnya apanya nih? Dia nanya Iya, tes swab, terus tes swab gimana? adanya Boleh ikut apa enggak? Menurut Ustaz ikut apa enggak? Tergantung kerjaannya. Kalau nggak ikut kemudian bakal dipecat ya Rusi. Jangan menurut kami, jangan begitu. Cuman kami kasih ajaran, kalau ibu mau tes swab saya ajarin. Kalau mau tes swab pakai minyak kayu putih di hidungnya. Saya ajarin aja. Ibu kalau mau ke tes swab pakai minyak kayu putih, taruh aja. Jangan enggak mempan. Enggak bisa alat itu jalan dengan minyak kayu putih. Makanya lihat Cina-Cina tuh pada pakai putih di hidung. Kadang di maskernya. Kenapa? Itu kalau mau dites enggak bakalan hasilnya negatif. Pastikan. Kasih aja sebelum tes. Taruhin minyak kayu putih. Mau cap kapak kayak, mau cap bakul kayak terserah, yang penting minyak. Jangan nanya lagi capnya lagi. Panjangan sama saya. Enggak bakal. Lihat hasil. Enggak bakalan. Karena alat itu enggak bakal berfungsi dengan kayu putih. Itu aja. Mana? emang apa benar kalau pulang tidur kita ini baca surat Al-Mulk nanti adalah kita lepas dari Iya benar. Nanti yang ditanya itu di depan sesudah menerangkan tentang sifat Allah, ngomongin tentang bahwa kita bakal mati, kita imani itu, kita bakal dikubur, kita imani itu. Nanti ada di kitab ini ada, cuma nanti keterangannya di sininya nggak ada. Tapi nanti bakal kami terangin di sini pada halaman. Ini ada halamannya. Tentang kubur. Nah ini halaman 17. Kalau udah di kajian Riyadh di halaman 17, insya Allah paling terakhir, insya Allah saya terangin memang kalau baca surat Tabarok tidak bakalan disiksa di alam kubur. Artinya begini, malam baca Tabarok, meninggal hari itu enggak bakalan ditanya di kuburnya, disiksa enggak ditanya. Baca Tabarok, pokoknya baca Tabarok. Begitu. Ini malam Jumat kita baca Tabarok, besok enggak mati. Malam Sabtu enggak baca, mati tidak ada. Begitu. Iya. Jadi kalau pengen enggak baca, ngintip dulu sama malaikat maut, mati apa enggak. Begitu. Pokoknya jam berapa aja dari maghrib sampai adzan subuh, jam berapa? Yang penting baca. Itu waktu mulai hari kayak nanti malam Jumat.
Itu maghrib itu namanya Jumat, sampai Jumat menjelang maghrib hari Jumat. Itu kekuatan Surat Al-Mulk begitu. Kekuatannya 24 jam. Entah harus baca lagi. Begitu. Iya, ini udah rajin Al-Mulk nih, udah 5 tahun. Habis itu berhenti, mati, ya ditanya. Karena nggak baca. Iya. Iya, begitu. Enggak apa-apa, enggak mesti apa. Wong nabinya ngomongnya man qara'a surat tabarak kulla lailatin mana'ahullahu an adabil qabri. Siapa orang baca tabarak tiap malam, maka Allah cegah dia dari azab kubur. Maka dalam hadis yang lain, suratul mulki tamna'u adzabal qabri. Surat Al-Mulk itu mencegah siksa kubur. Jadi nggak bakal siksa. Betul. Nabi yang ngomong. Itu aja. Wallah, nggak mesti hafal. Yang penting baca. Daripada apal doang nggak baca, mendingan baca walau tidak. Wallah. Terakhir, ini baca Fatihah. Ada infak buat pesantren dari Buya Hadrawi. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda. Beliau diberi sehat walafiat dan diniatkan juga untuk Bu Nunung, mudah-mudahan diberi sehat walafiat dengan wasilah infak ini dan doa kita bersama. Mudah-mudahan hajat-hajat Buya Hadrawi baik hajat dunia maupun hajat akhirat dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ada infak buat pembangunan pesantren Rosadipati Kebun Kopi Bintaro sektor 3, 1 juta rupiah dari Bunda Haja Sandiah, pahalanya untuk almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar, almarhum Haji Saidi bin Kiyad, Haja Hafsah binti Abdul Qadir, Haji Umar bin Embed, Haja Ipah binti Haji Idris. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, halal barakah, dan dikabul hajat-hajatnya. Almarhum almarhumah yang diniatkan ini semua kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk kita di majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi sabab Allah beri kita kesehatan. Sehat tauhid kita, sehat badan kita, sehat pikiran kita, sehat qalbu kita, sehat keluarga kita, sehat anak-anak kita, sehat keuangan kita, sehat perusahaan kita, sehat dagangan kita, barakah dunia, barakah akhirat. Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala khair khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.